Halo rekan 5 TV, berjumpa lagi dalam liputan daring 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya Habib Ali Zainal. Tingkat kesadaran generasi muda mengenai pentingnya berinvestasi kian meningkat. Meski begitu, rasa khawatir melanda para investor ketika harus berinvestasi di tengah pandemi. Lantas, apa saja bidang investasi yang tetap stabil di tengah pandemi? Berikut informasi selengkapnya. Pandemi virus COVID-19 tentunya sangat mengganggu kegiatan perekonomian di Indonesia. Terlebih pada saat ini kita sudah memasuki masa resesi sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Kondisi seperti ini tentunya menyadarkan kita pentingnya pengelolaan keuangan jangka panjang. Salah satunya yaitu dengan berinvestasi di tengah pandemi. Ada beberapa jenis investasi yang tetap stabil walaupun dijalankan di masa krisis ekonomi saat ini. Selain itu, penanaman modal ini pun bisa dilakukan oleh milenial, khususnya bagi para pemula. Investasi bukan hanya dari uang saja, tetapi bisa berbentuk barang seperti emas atau logam mulia dan juga properti. Di era digital sekarang ini telah banyak pula platform untuk menunjang kita dalam berinvestasi online. Memang banyak sekali pertanyaan saat ini yang muncul karena sekarang situasinya ekonomi kita juga sedang down, lalu untuk mendapatkan penghasilan juga cukup sulit saat ini, apalagi banyak yang terkena PHK gitu ya untuk orang-orang yang sudah bekerja. Nah, tapi instrumen investasi apa sih yang cocok untuk para pemula apalagi di tengah pandemi saat ini? Banyak sekali instrumen investasi. Yang paling aman sebenarnya untuk pemula, biasakan dulu untuk saving. Jadi saving itu, nabung itu adalah salah satu instrumen investasi jangka pendek gitu. Investasi online ini sekarang sudah banyak di mana-mana, platformnya banyak sekali jenisnya. Mau investasi di sektor apapun juga banyak ditawarkan, apalagi yang platformnya digital. Nah, jadi saran saya adalah sebelum terjun untuk model investasi online, yang perlu teman-teman tahu adalah apakah platform tersebut, apakah penyedia jasa investasi tersebut itu sudah dilindungi oleh OJK atau tidak. Karena takutnya ada banyak kejadian investasi bodong yang berkedok online gitu ya, tapi ternyata itu penipuan gitu, dan korbannya macam-macam gitu. Mau mulai yang dari orang yang tidak punya pekerjaan, yang punya pendidikan tinggi atau segala macam, itu banyak korbannya kayak gitu. Nah, jadi yang perlu di review pertama kali adalah apakah penyedia jasa investasi tersebut telah terdaftar di OJK atau tidak gitu. Nah, kalau pribadi sih sebenarnya aku lebih suka itu investasi ke diri sendiri ya, termasuk skill, terus course, segala macamnya yang berhubungan dengan, kan dari situ juga bisa dapat yang namanya sertifikat untuk istilahnya upgrade knowledge ya, intinya seperti itu. Nah, itu kalau aku pribadi lebih banyak kalau investasi itu di knowledge, lebih ke skill, karena penting banget untuk karir ya, apalagi milenial misalnya belum punya pengalaman, untuk apalagi fresh graduate itu lebih masih muda, itu aku saranin malah sebenarnya investasi itu di knowledge dulu gitu. Jadi istilahnya sering baca buku, bisa investasi di buku, bisa investasi di courses untuk upgrade skillnya, untuk upgrade karir seperti itu. Juga bisa sebenarnya P2P lending, itu aku saranin juga. P2P lending itu biasanya bisa individual atau personal, dan ada platform seperti Komunal, Investri, juga ada juga Modalku. Nah, ini kebetulan kan biasanya nih mereka ini kalau invest itu kan kalau misalnya backup dana itu untuk proyek-proyek yang memang ada PO-nya, jadi istilahnya lebih kepada cash funding, jadi ada batasnya, dan itu lebih dijamin ya untuk dapat returnnya dari interestnya, kurang lebih seperti itu. Yang aku lihat juga dari beberapa orang, aku lihat di LinkedIn segala macam, ya memang lebih istilahnya
anak-anak muda yang mau dapat kerja atau siapapun yang mau dapat kerja dengan lebih mudah itu memang harus selalu upgrade skill ya, karena memang nggak gampang gitu. Ada kan yang namanya sekarang, dulu kan nggak ada yang namanya data science ya, sekarang ada yang namanya data science, terus ada juga harus mengerti yang namanya Python, SQL, terus macam-macam deh, banyak kan istilahnya. Sekarang kan semua perusahaan juga harus mulai switching ke digital, meskipun awalnya memang nggak banyak di digital gitu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau masih muda investasi aja di kecil-kecilan di saham atau P2P lending atau di Aksa atau di Prudential lah, kecil-kecilan aja naro. Atau ya itu tadi, kalau aku prefernya sebenarnya sih kalau masih muda, masih anak kuliah atau fresh graduate ya, terutama itu investasi di ilmu dulu, buku, sering baca buku segala macam, sertifikat segala macamnya. Kalau aku kurang lebih kayak gitulah kalau saran pribadi dari aku. Baiklah rekan-rekan 5TV, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Saya Habib Ali Zainal, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. 5TV, be creative.